Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu kimia bahan makanan Dr. Anda Hajah Leni MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Rilia Iriani MSI. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Ahmad Behaki, Eka Farida, Nanda Anadia, dan Siti Nurhaliza. Di sini kami akan membahas mengenai struktur dan kegunaan vitamin larut dalam air. Yang pertama, struktur, komposisi, dan klasifikasi vitamin larut dalam air. Yang kedua, fungsi vitamin larut dalam air. Yang ketiga, metabolisme vitamin larut dalam air. Yang keempat, sumber vitamin larut dalam air. Yang kelima, efek vitamin larut dalam air terhadap kesehatan. Baik, yang pertama, struktur, komposisi, dan klasifikasi vitamin larut dalam air. Struktur vitamin B dan C, tiamin atau B1. Di dalam keadaan larut vitamin B1 hanya tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Dalam keadaan alkali, vitamin B1 mudah rusak oleh panas atau oksidasi. Kehilangan tiamin oleh pemasakan bergantung pada lama memasak, pH, suhu, jumlah air yang digunakan dan dibuang, namun tahan suhu beku. Bisa dilihat gambar tiamin. Yang B, riboflavin atau B2. Struktur riboflavin terdiri atas cincin isoplasagin dengan rantai samping ribitin. Flavin mononukleotida atau FMI dibentuk dengan dikaitkannya ester fosfat pada rantai samping ribitin. Flavin edanin difosfat atau FAD dibentuk bila FMIN pada rantai samping dikaitkan dengan edanin monosfosfat. C. Niacin atau asam nikotinat. Niacin merupakan kristal putih lebih stabil dari tiamin dan riboflavin. Niacin tahan panas terhadap suhu tinggi, cahaya, asam alkali, dan oksidasi. Niacin tidak rusak oleh pengolahan dan pemasakan normal, kecuali kehilangan melalui air masakan yang dibuang. Niacin mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida. Bisa dilihat gambar niacinnya. Yang D, biotin. Biotin adalah suatu asam monokarboksilat terdiri atas cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrotiofin dengan rantai samping asam pelarat. Berikut gambarnya. E, asam pentotenat. Asam pentotenat adalah suatu derivat dimetil dari asam butirat yang berkaitan dengan beta-alanin. Vitamin ini mengikat fosfat dan membentuk 4 fosfofantoten dengan koenzim A-VKOA, yaitu bentuk aktif asam pentotenat. Bisa dilihat di gambar. Yang F, viridoksin atau B6. Viridoksin merupakan kristal putih tidak berbau, larut air, dan alkohol. Viridoksin tahan panas dalam keadaan asam, tidak begitu stabil dalam larutan alkali, dan tidak tahan cahaya. Yang G, asam folat. Asam folat adalah kristal kuning yang digulungkan dalam kelompok senyawa pterin, tidak larut dalam air dingin, namun sebagai garam natrium dapat lebih larut. Istilah asam folat menyatakan peteroyl glutamate atau PT-GLU, yaitu bentuk monoglutamil vitamin tersebut. Ini struktur asam folatnya. H, kobalamin atau B12. Dalam vitamin B12 adalah kristal merah yang larut air. Warna merah karena kehadiran kobal. Vitamin B12 secara perlahan rusak oleh asam encer, alkali, cahaya, dan bahan-bahan pengoksidasi dan teresoksi. Pada pemasakan kurang lebih 70%, vitamin B12 dapat dipertahankan. Cyanokobalamin adalah bentuk paling stabil dan karena itu diproduksi secara komersil dan fermentasi bakteri. Untuk struktur vitamin C akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Struktur vitamin C. Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin C ini cukup stabil. Tetapi jika dalam keadaan larut, vitamin C ini mudah rusak karena bersentuhan langsung dengan udara, terutama bila terkena panas. Kemudian ada komposisi vitamin B dan C. Yang pertama itu adalah komposisi vitamin B.
Komposisi vitamin B1 mengandung zat sulfur dan nitrogen. Molekul tiamin terdiri atas cincin pirimidin yang terikat dengan cincin thiazol. Tiamin dalam bentuk koenzim tiamin pirofosfat atau trifosfat memegang peranan esensial dalam transformasi energi, koneksi membran, dan syarat serta dalam sintesis pentosa dan bentuk koenzim terreduksi dari niacin. Kemudian ada vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin dibebaskan dari ikatan-ikatan protein sebagai FAD dan FMN di dalam lambung yang bersuasana asam. Riboflavin dan FNN dalam aliran sebagian kecil pada imunoglobulin G. Riboflavin dan metabolitnya ini terutama disimpan di dalam hati, jantung, dan ginjal. Simpanan riboflavin ini terutama dalam bentuk FAD yang mewakili sekitar 70-90% vitamin tersebut. Peranan riboflavin ini dalam tubuh tidak seberapa, oleh karena itu harus setiap hari diperoleh dari makanan dalam jumlah yang cukup. Kemudian ada niacin atau asam nikotinat. Niacin amidah istilah generik untuk asam nikotinat dan turunan alaminya nikotinamida atau niacin amida. Niacin ini berfungsi sebagai komponen koenzim NAD dan NADP yang berada di dalam semua sel dan berperan sebagai faktor berbagai oksida reduksasi yang terlibat dalam glikolisis, metabolisme asam lemak, pernapasan jaringan, dan detoksifikasi. Di dalam makanan, niacin ini berada dalam keadaan terikat dengan protein pada koenzim. Kemudian ada vitamin biotin. Bagian penting dari imidase penting sebagai tempat mengikat apidin, protein utama, putih telur. Biotin berantai cabang, biotin tahan panas, larut air, dan alkohol, serta mudah dioksidasi. Selanjutnya ada asam pantotenat. Asam pantotenat adalah kristal putih yang larut air, memiliki rasa pahit, lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering, serta mudah terurai oleh asam. Dalam keadaan netral, asam pantotenat ini tahan terhadap panas dan basah. Kemudian ada piridoksin atau B6. Vitamin B6 ini memiliki 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksamin, dan piridoksal. Ketiga bentuk ini mengalami fosforilasi pada posisi 5 dan oksidasi hingga menjadi koenzim aktif piridoksil fosfat. Asam folat. Bentuk aktif folat terdiri atas cincin pteridin terikat dengan asam asam benzoat yang bersama membentuk asam petorat dan asam glutamat. Kemudian ada cobalamin atau B12. Vitamin B12 terdiri atas cincin mirip porfirin seperti heme yang mengandung kobalt serta terkait pada ribosa dan asam fosfat. Bentuk sintetik cyanocobalamin terdapat dalam jumlah sedikit dalam makanan dan jaringan tubuh. Kemudian ada komposisi vitamin C. Asam ascorbat adalah suatu turunan heksosa dan diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat berkaitan dengan monosakarida. Vitamin C ini dapat disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagian besar hewan. Vitamin C ini terdapat dalam 2 bentuk di alam, yaitu L-asam dehidroascorbat bentuk teroksidasi, oksidasi bolak-balik. L-asam ascorbat menjadi L-asam dehidroascorbat terjadi bila bersentuhan dengan tembaga, panas, atau alkali. Fungsi vitamin larut dalam air itu ada fungsi vitamin B. Fungsi vitamin B1 atau tiamin dalam bentuk pirofosfat TPP atau difosfat TDP. Tiamin ini berfungsi sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme energi. Tiamin dibutuhkan untuk dekarboksilatif oksidatif piruvat menjadi asetil koenzim A dan memungkinkan masuknya substrat yang dapat dioksidasi ke dalam siklus Krebs untuk pembentukan energi. Walaupun tiamin dibutuhkan dalam metabolisme lemak, protein, dan asam nukleat,
Peranan utamanya adalah dalam metabolisme karbohidrat. Kemudian ada vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari dua jenis koenzim FMN dan PAD. Kedua jenis berperan sebagai dalam reaksi oksidasi dalam sel, sebagai pembawa hidrogen dalam sistem transport elektron dalam mitokondria. Keduanya juga merupakan koenzim dehidrogenasi yang mengkatalis langkah pertama dalam oksidasi berbagai tahap metabolisme glukosa dan asam lemak. FMN ini digunakan untuk mengubah pyridoxine, vitamin B6, menjadi koenzim fungsionalnya, sedangkan FAD berperan dalam perubahan triptopan menjadi niacin. Nah, kemudian ada niacin atau asam nikotinat. Nikotinida berfungsi di dalam tubuh sebagai bagian koenzim NAD dan NADP adalah bentuk reduksinya. Koenzim ini diperlukan dalam reaksi oksidasi pada glikosis. Metabolisme protein, asam lemak, pernapasan sel, dan detoksifikasi, di mana perannya adalah melepas dan menerima atom hidrogen. NAD juga berfungsi dalam sintesis glikogen. Ada vitamin biotin. Biotin ini berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada dari senyawa aktif. Sintesis dan oksidasi asam lemak memerlukan biotin sebagai koenzim. Demikian pula diaminasi, yaitu pengeluaran NH2 dari asam-asam amino tertentu, terutama asam aspartat, trionin, dan sianin, serta sintesis purin yang diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA membutuhkan biotin. Ada asam pentatonat. Peranan utama asam pentatonat ini adalah sebagai bagian dari koenzim A yang diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel. Sebagai bagian dari asetil koenzim A, asam pentatonat ini terlibat dalam berbagai reaksi yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat dan lipida, termasuk sintesis dan pemecahan asam lemak. Di samping berperan dalam siklus asam sitrat dan gluconeogenesis, koenzim A ini adalah akseptor gugus asetat untuk asam amino. Kemudian yang terakhir kemudian ada pyridoxine atau vitamin B6. Pyridoxine ini berperan dalam bentuk fosfopirasi, PLP dan PMP sebagai koenzim, terutama dalam transaminasi, dekarboksilasi, dan reaksi lain yang berkaitan dengan metabolisme protein. Dekarboksilasi yang bergantung pada PLP menghasilkan berbagai bentuk amin seperti epinefrin. PLP juga berperan dalam pembentukan asam alfa aminolepolinat, yaitu prekursor heme dalam hemoglobin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang asam folat. Fungsi utama koenzim folat THFA adalah memindahkan atom karbon tunggal dalam bentuk gugus formil hidroksimetil atau metil dalam reaksi-reaksi penting metabolisme, beberapa asam amino, dan sintesis asam nukleat. Folat dibutuhkan dalam untuk pembentukan sel-sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang dan untuk pendewasaannya. Selanjutnya, fungsi vitamin C. Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh sebagai koenzim atau kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang kuat kemampuan reduksinya dan bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Berikut fungsi vitamin C yaitu sintesis kolagen, sintesis karnitin, noradrenalin, serotonin, absorpsi dan metabolisme zat besi, absorpsi kalsium. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai metabolisme vitamin larut dalam air. Yang pertama, metabolisme vitamin B yaitu tiamin atau B1. Tiamin diabsorpsi secara aktif terutama di duodenum bagian atas yang bersuasana asam dengan bantuan adenin trifosfat atau ATP yang bergantung pada natrium. Tiamin yang dikonsumsi melebihi 5 mg per hari sebagian akan diabsorpsi secara pasif. Absorpsi aktif dihambat oleh alkohol. Setelah diabsorpsi, kurang lebih 30 mg tiamin mengalami fosforilasi dan disimpan sebagai tiamin pirofosfat atau TPP di dalam jantung, otak, hati, dan jaringan otot. Selanjutnya, riboflavin atau B2. Riboflavin dibebaskan dari ikatan-ikatan protein sebagai FAD dan FMN di dalam lambung yang bersuasana asam. FAD dan FMN kemudian di dalam usus halus dihidrolisis oleh enzim-enzim pirofosfatase dan fosfatase menjadi riboflavin bebas.
Riboflavin diabsorpsi di bagian atas usus halus secara aktif oleh proses yang membutuhkan natrium untuk kemudian mengalami fosforilasi hingga menjadi FNM di dalam mukosa usus halus. Selanjutnya, niacin atau asam nikotinat. Di dalam usus halus, niacin dihidrolisis dan diabsorpsi sebagai asam nikotinat. Nikotinamida dan nikotinamida mononukleotida, kelebihan niacin dibuang melalui urin. Selanjutnya, biotin. Vitamin yang terikat pada protein ini dihidrolisis menjadi biositin yang diabsorpsi bersama biotin bebas dalam bagian atas usus halus. Biotin diabsorpsi secara aktif dalam duodenum dan ileum bagian atas, serta disimpan atau digunakan setelah diubah menjadi biotinil 5-adenilat di dalam hati, otot, dan ginjal. Biositin dihidrolisis menjadi biotin di dalam plasma. Selanjutnya yaitu asam pantotenat. Asam pantotenat dikonsumsi sebagai bagian dari KOA yang oleh enzim fosfatase dalam saluran cerna dihidrolisis menjadi 4-fosfopantotein dan asam pantotenat yang kemudian diabsorpsi. KOA disintesis kembali di dalam sel-sel hati. Asam pantotenat dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, piridoksin atau B6. Sebelum diabsorpsi vitamin B6 di dalam makanan yang terutama terdapat dalam bentuk fosforilasi dihidrolisis oleh enzim fosfatase di dalam usus halus. Di dalam hati, ginjal, dan otak, vitamin B6 difosforilasi kembali untuk kemudian diubah menjadi bentuk PLP oleh enzim oksidase. Asam folat. Sebelum folasin dapat diserap, asam glutamat harus dipisah terlebih dahulu. Folasin merupakan asam glutamat ditambah dengan asam pteroat, yaitu dapat diserap. Tahapan reaksi ini terjadi di dalam sel dinding usus. Setelah diserap, asam pteroat diangkut ke dalam sel, kemudian bergabung lagi dengan asam glutamat. Selanjutnya, metabolisme vitamin C. Vitamin C diserap usus dengan cara difusi sederhana atau dengan cara transport aktif. Efisiensi penyerapan oleh usus menurun dengan meningkatnya jumlah vitamin C yang dikonsumsi. Vitamin C diserap usus melalui mekanisme yaitu A. Difusi pasif atat, B. Mekanisme transport aktif NA dependent, kemudian bersirkulasi di dalam darah dan mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Penyerapan vitamin C tergantung pada dosis konsumsi, yaitu semakin tinggi dosis ternyata penyerapannya semakin rendah. Berikutnya, pembahasan yang keempat adalah sumber vitamin larut dalam air. Yang pertama, sumber vitamin B yaitu tiamin atau B1. Sumber utama tiamin adalah serelia tumbuk atau setengah giling atau yang difortifikasi dengan tiamin dan hasilnya. Sumber tiamin lainnya adalah kacang-kacangan, termasuk sayur kacang-kacangan, semua daging organ, daging tanpa lemak, dan kuning telur, serta unggas. Kedua, yaitu riboflavin atau B2. Riboflavin terdapat luas di dalam makanan hewani dan nabati, yaitu susu, keju, hati, daging, dan sayuran berwarna hijau. Penggunaan serelia tumbuk atau hasil-hasil serelia yang diperkaya akan meningkatkan konsumsi riboflavin. Yang ketiga, yaitu niacin atau asam nikotinat. Sumber niacin adalah hati, ginjal, ikan, ayam, dan kacang tanah. Susu dan telur mengandung sedikit niacin, tetapi kaya triptopan, sayur dan buah tidak merupakan sumber niacin. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nanda. Selanjutnya yaitu biotin. Biotin terdapat dalam banyak jenis makanan dan di dalam tubuh, biotin akan disintesis oleh bakteri saluran cerna. Adapun sumber yang baik dari biotin terdapat pada hati, kuning telur, serealia, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran dan buah-buahan tertentu seperti jamur, pisang, stroberi, dan semangka. Adapun sumber yang kurang baik berasal dari daging dan buah-buahan. Nah, selanjutnya yaitu ada asam pantotenat. Nah, asam pantotenat ini terdapat di dalam semua jaringan hewan dan tumbuhan. Adapun sumber yang baik dari asam pantotenat ini ialah hati, ginjal, kuning telur, daging, ikan, unggas, serealia utuh, dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya yaitu B6. B6 ini paling banyak terdapat di dalam kecambah, gandum, hati, ginjal, serealia tumbuk, kacang-kacangan, kentang, pisang, susu, telur, dan sayur, serta buah-buahan yang mengandung sedikit B6. Selanjutnya yaitu asam folat. Nah, asam folat ini terdapat luas di dalam bahan makanan, terutama dalam bentuk poliglutamat. Nah, asam folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, serta jeruk. Nah, selanjutnya ada B12 atau kobalamin.
Semua vitamin B12 ini alami diperoleh dari hasil sintesis bakteri, fungi, atau ganggang. Nah, adapun sumber utama dari vitamin B12 ini ialah dari makanan protein hewani yang memperolehnya dari hasil sintesis bakteri di dalam usus seperti hati, ginjal, susu, telur, ikan, keju, dan daging. Nah, selanjutnya ada sumber dari vitamin C. Vitamin C pada umumnya hanya terdapat di dalam pangan nabati, yaitu sayur dan buah-buahan, terutama yang rasanya asam, seperti jeruk, nanas, rambutan, pepaya, gandaria, dan tomat. Selain itu, vitamin C juga banyak terdapat dalam sayuran, daun-daunan, dan jenis kol. Selanjutnya saya akan membahas tentang efek vitamin larut dalam air terhadap kesehatan. Adapun yang pertama yaitu efek vitamin B. Yang pertama ada B1 atau tiamin. Nah, kekurangan tiamin ini dapat terjadi karena kurangnya konsumsi energi, gangguan absorpsi, ketidakmampuan tubuh menggunakan tiamin, ataupun meningkatnya kebutuhan. Adapun gejala dari kekurangan tiamin ini biasanya menyangkut sistem saraf dan jantung yang dalam keadaan berat dinamakan beri-beri, baik beri-beri basah maupun beri-beri kering. Kedua yaitu ada B2 atau riboflavin. Nah, kekurangan riboflavin ini biasa terjadi karena bersamaan dengan vitamin larut air lainnya. Adapun tanda dari kekurangan riboflavin ini akan terlihat setelah beberapa bulan kekurangan, seperti mata panas, gatal, tidak tahan cahaya, kehilangan ketajaman mata, bibir, mulut, serta lidah terasa sakit dan panas. Nah, selanjutnya yaitu ada niacin atau asam nikotinat. Nah, gejala kekurangan niacin ini biasanya ialah kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit memerah. Dan pada kekurangan berat menyebabkan palegra atau kulit yang terkena sinar matahari meradang dengan pola simetris pada kedua sisi tubuh, pecah-pecah dan menjadi luka yang mempunyai karakteristik dermatitis, demanesia, dan diare. Nah, selanjutnya yaitu biotin. Kekurangan biotin ini jarang terjadi, namun gejalanya dapat terlihat seperti rasa lelah, kurang nafsu makan, rasa ingin muntah-muntah, otot sakit, kulit kering dan bersisik, alopecia atau kebotakan setempat, dan kesemutan. Pada bayi berumur di bawah 6 bulan terlihat gejala dermatitis. Selanjutnya yaitu asam pantotenat. Karena asam pantotenat ini terdapat luas di dalam bahan makanan, kekurangannya asam pantotenat ini jarang terjadi karena gejalanya dapat kita lihat seperti rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas pada kaki, muntah-muntah, diare yang timbul sekali-kali, rasa lelah dan juga susah tidur. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan vitamin B6 atau piridoksin. Nah, kekurangan vitamin B6 ini jarang terjadi karena biasanya jika terjadi kekurangannya secara bersamaan juga dengan terjadinya vitamin B lainnya. Jadi kekurangan vitamin B6 ini dapat menimbulkan gejala yang berkaitan dengan kekurangan gangguan metabolisme protein seperti lemah, mudah tersinggung, dan suka tidur. Selanjutnya yaitu ada asam folat. Kekurangan asam folat menyebabkan gangguan metabolisme DNA. Akibatnya terjadi gangguan morfologi inti sel, terutama sel-sel yang cepat membelah seperti sel darah merah, sel darah putih, serta sel-sel epitel lambung dan usus, vagina, dan serviks rahim. Selanjutnya yaitu ada B12 atau kobalamin. Nah, salah satu gejala kekurangan vitamin B12 adalah anemia karena kekurangan folat. Selain itu, kekurangan vitamin B12 ini juga dapat terganggunya sintesis DNA yang menyebabkan gangguan perkembangan sel-sel, terutama sel-sel yang cepat membelah. Nah, selanjutnya yaitu efek dari vitamin C. Nah, kelebihan vitamin C berasal dari makanan yang tidak menimbulkan gejala, tetapi konsumsi vitamin C berupa suplemen secara berlebihan setiap hari dapat menimbulkan hiperosaluria dan risiko lebih tinggi terhadap batu ginjal. Nah ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.